Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita berkumpul kembali dalam Writing Body and Publication Clinics ya. Ini sebetulnya kesempatan kita untuk menulis bersama dan bisa untuk apa saja ya, tidak harus untuk karya akhir tapi bisa juga untuk tugas kuliah ya. Dan seperti biasa sebelum kita menulis bersama sampai nanti 5.30 ya, kita akan mendengarkan dulu mungkin sharing dan tanya jawab. Dan karena acara ini hanya 1,5 jam ya, jadi tentu diharapkan mahasiswa bisa melanjutkan kembali aktivitas menulisnya secara mandiri ya, karena memang tidak cukup untuk menulis bersamanya dalam waktu 1,5 jam, apalagi ada acara sharingnya ya. Nah ini ya walaupun tidak banyak yang hadir hari ini, mungkin ada persiapan ujian juga ya, tapi nanti minta izin untuk karena topiknya cukup penting ya, jadi nanti akan kita sebarkan secara internal ya, nggak tahu apa bisa nggak ya ditaruh di YouTube ya. Coba nanti kita lihat ya. Nah, untuk hari ini kita akan mereview kembali ya proses publikasi berdasarkan sharing pengalaman teman-teman kita yang sudah publikasi. Yang terbaru adalah Bu Imelda dan juga Bu Lita ya. Bu Imelda di Kogen Q2, sama-sama Q2 ya. Bu Lita apa namanya, International Journal of Public Administration ya, betul ya? Nah, ini yang pertama mungkin kita dengarkan dulu pengalamannya Bu Imelda ya, mengenai pengalaman publikasinya, bagaimana keputusannya memilih Kogen misalnya ya, kemudian apakah tadinya juga sudah mencoba jurnal yang lain ataupun ditolak misalnya, kemudian apakah ada artikel lain yang kemudian juga sedang disiapkan untuk publikasi berikutnya. Silakan Bu ya. Imelda. Baik, terima kasih Bu Desi atas kesempatannya bagi saya dan Dita untuk sharing pengalaman publikasi di Writing Buddy ini. Saya beberapa kali ikut Writing Buddy, Bu, dari Ya. waktu itu pernah offline dan online, dan saya merasakan manfaatnya bertemu dengan teman-teman yang sama-sama lagi menjalani proses penulisan sampai dengan publikasi. Jadi kita bisa sharing um, uh, positive vibes gitu ya Bu ya, dan memaintain motivasi untuk menulis gitu. Ya. Jadi pada hari ini saya coba share sedikit pengalaman untuk pada saat menyelesaikan disertasi, di mana tahapnya yang cukup panjang sampai dengan akhirnya publikasi saya accepted. Saya boleh share screen ya Bu ya? Ya, silakan ya. Oke, yang pertama, terima kasih juga kedatangan teman-teman. Saya lihat ada Mbak Hani, ya, Ari dan Rumi. Saya mungkin kita belum pernah ketemu sebelumnya ya, tapi mungkin bisa nanti juga di-share sekarang ini sudah sejauh mana tahap penulisannya atau apakah sudah mulai publikasi. Jadi bisa juga share juga mungkin pengalaman sejauh ini sudah sejauh mana gitu ya. Jadi saya mau cerita dulu nih tentang pertama-tama kenapa harus publikasi gitu ya. Karena sorry. Sebentar. Kenapa harus publikasi? Yang pertama adalah karena memang sudah merupakan requirement, ya, merupakan requirement bagi kita di PPIA untuk lulus itu hasil disertasi untuk S3 itu memang harus publish dan accepted dan publish. Jadi memang udah mutlak, nggak bisa enggak. UI tetap mempertahankan kualitas lulusannya. Jadi bukan hanya selesai disertasinya, tapi secara eksternal sudah direview sehingga menjadi syarat kelulusan untuk
S3 ini sebelum ujian promosi gitu. Jadi setelah melalui tahap-tahap, at the end harus accepted dan publish kalau memang mau at the end tuh lulus sampai dengan promosi. Dan untuk persyaratan, saya rasa juga udah cukup jelas. Mungkin Bu Desi juga udah sering cerita dengan teman-teman di kelas gitu ya, bahwa syarat yang paling bisa jadi acuan adalah kemana harus publish gitu ya. Jadi banyak jurnal, tapi mesti yang listed di Simago ya. Coba nih Simago. Oke, di Simago bisa dilihat di website Simago, karena menjaga kualitas penulisan, kalau tidak listing di Simago, khawatirnya predatory gitu ya. Dan juga ada persyaratan juga dari Prodi, setahu saya juga banyak Q, ada beberapa pilihan Q, ada Q1 sampai Q3, at least sampai di Q3, karena kalau misalnya tidak di Q3 gitu atau Q4, karena bisa listed juga di Simago tapi Q4 khawatirnya bergeser atau tidak listed lagi di Simago gitu. Jadi itu yang bisa jadi acuan gitu ya. Ada juga saya dengar dari dosen lain beracuannya dari ABDC gitu, dari Australian, itu bisa juga. Tapi itu malah pilihannya lebih terbatas yang saya pernah cari gitu ya. Jadi saya juga akhirnya kembali ke listed yang ada di Simago. SCI Mago gitu tulisannya. Sorry, salah ketik. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, terus next-nya jadi kemana dong jurnalnya gitu. Nah, ini saya share sedikit, ini judul disertasi saya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, topik saya tidak terlalu akuntansi keuangan gitu ya. Saya mengambil topik tata kelola, governance, terus saya lihat hubungan terhadap korupsi, dan saya menggunakan e-procurement sebagai moderasi untuk di sektor publik Indonesia. Nah, dari sini kita udah tahu sebenarnya arah jurnal kita kemana gitu. Karena pilihan jurnal sangat banyak dan itu memang takes time bagi saya untuk memilih jurnal yang tepat gitu untuk di-submit. Nah, berikutnya adalah submit kemana gitu ya. Ada guidance juga dari Prodi untuk subjek area, yaitu disarankan gitu ya, sangat disarankan, yaitu di business management accounting, karena kita dari PPIA gitu. Jadi accounting part of business management dan accounting. Tapi saya mau share juga nih, ada subjek yang di area lain yang sepertinya mungkin bisa acceptable ya di Prodi, contohnya economics, econometrics, dan finance. Ya, secara kita bagian dari Fakultas Ekonomi ya, dan penelitian finance banyak sekali di subjek area ini gitu. Dan mungkin kalau yang statistiknya juga kuat, kuantitatif, bisa ngambil di subjek area ini. Yang juga maybe related ya, yang bisa jadi pertimbangan, ini adalah social science. Nah, saya kebetulan karena topiknya banyak memang di sektor publik, yang juga ada kebijakan publik, sejujurnya saya menemukan banyak jurnal yang subjek areanya social science gitu. Karena hampir mirip dengan mungkin ilmu administrasi sepertinya gitu ya. Tadinya saya pikir tuh kita bisa lebih lintas jurusan lah gitu ya, tapi sepertinya mungkin bukan jadi sasaran utama ya untuk subjek area ya, karena kita masih under FEB, jadi memang utamanya memang yang ke bisnis, yang subjek areanya lebih baik di business management accounting dan mungkin econometrics and finance gitu. Nah, kalau saya memang, kalau saya memang ngambilnya di business management dan accounting, karena seperti saran dari promotor juga gitu ya. Oke, dan untuk di business management accounting bisa dilihat kategori subjeknya. Sorry.
kategori subjeknya, accounting itu udah part dari subjek area ini. Jadi kalau kita cari jurnal accounting udah banyak sekali. Sekarang tinggal yang mana yang kembali lagi cocok dengan topik kita gitu. Nah, under business management accounting ada juga business and international management. Ini bisa dibilang subjek areanya ya. Dan secara general dia masukin ke miscellaneous gitu. Nah, kebetulan jurnal saya banyak nih yang saya pilih. Ternyata dia karena tidak terlalu accounting banget topik saya, bukan di financial accounting gitu ya. Jadi saya banyak masuk ternyata di business management dan accounting gitu. Jadi ini bisa jadi suatu guidance awal lah gitu ya, cara memilih jurnal karena banyak sekali pilihannya. Berikutnya adalah, nah sekarang kapan baiknya start mulai submit gitu ya. Nah saya mau cerita sedikit gitu mengenai apa yang saya jalani gitu ya selama tahun-tahun terakhir, bahwa saya waktu itu setelah ujian 50%, bisa dibilang tuh sebenarnya udah hampir jadi ya, walaupun belum final, sampai akhirnya ujian 100%. Nah, baiknya memang pada saat ujian SHP, itu baiknya kita sudah start submission. Kenapa? Karena pertama bisa lebih strong dalam hal review, karena dengan demikian sudah at least ada yang mulai direview secara eksternal gitu. Dan kita juga bisa bilang gitu ya ke pembimbing dan penguji bahwa kita udah start submission. Tapi mungkin ada juga yang teman-teman bisa mulai lebih cepat gitu ya. Misalnya let's say sudah punya teori yang kuat, atau misalnya kontribusi, at least kontribusi yang kuat, atau datanya memang sudah selesai, ya nggak usah nunggu lama-lama gitu ya. Jadi once sudah ready, baiknya mulai submit. Kenapa? Karena ternyata dari submit sampai dengan accepted itu takes time, gitu ya. Nah, yang kedua saya mau share adalah mengenai judul. Karena top disertasi itu besar sekali ya. Kita tahu jumlah halamannya banyak. Nah, pada saat mau dijadikan jurnal, sebenarnya ada pilihan bahwa jurnal kita yang kita tulis itu tidak harus semua. Saya coba pecah di 2 judul dari disertasi kenapa saya ini. Alasannya yang pertama adalah, topiknya juga besar ya, banyak gitu. Variabel dan indikatornya juga banyak. Saya juga pecah ke 2 ini juga dengan alasan yaitu saya bisa submit di beberapa jurnal bersamaan gitu. Sehingga bisa menunggu ya, saling menunggu jawaban gitu. Kalau saya hanya punya 1 judul dan saya harus menunggu ke 1 jurnal sampai dengan ada jawaban, itu kelamaan gitu. Jadi during the time lagi at least 1 submit, kita coba pecah, ambil kita coba ambil topik mana yang kita bisa buat di topik yang berbeda. Nah, kalau yang saya lakukan adalah mencoba memecah ke hipotesa saya. Jadi yang pertama, hipotesa saya tentang tata kelola pengadaan terhadap korupsi itu adalah sebenarnya hipotesa 1 saya, itu saya jadikan ke 1 judul gitu. Yang berikutnya adalah hipotesa 2 saya, yaitu e-procurement ya terhadap korupsi. Sebenarnya saya ada hipotesa ketiga ya tentang e-procurement sebagai moderasi, tapi itu saya masukin juga di judul yang kedua. Nah, dengan seperti ini kita punya backup gitu ya terhadap title just in case menunggu jawaban, atau kita bisa mengenrich juga nantinya ke disertasi kita. Ya, karena memang dalam hal penulisan, nah ini writing body kan sebenarnya pengalaman menulis ya, sangat berbeda sekali pengalaman menulis di laporan disertasi kita dengan jurnal gitu loh.
Karena jurnal very compressed, mungkin sekitar 20 halaman, bahasa Inggris yang harus di-proofread, ya, dengan reviewer yang sangat intens, gitu ya. Itu beda banget pendekatannya gitu. Secara general seperti itu. Nah, terakhir saya sebenarnya mau share paper-paper, maksudnya jurnal-jurnal yang saya sudah submit gitu ya. Yang pertama adalah mungkin nggak usah kaget ngelihat segini banyak ya, tapi ini memang suatu perjalanan gitu yang saya lewati gitu. Jadi kalau bisa dilihat, kenapa saya submit di tanggal 13 Agustus pertama kali. Itu sebenarnya saya sudah lulus ujian yang 50% dan mau menuju SHP. Jadi saya mulai submit at that time. Gitu. Oh ya, ini pilihan jurnal ini sudah pasti adalah yang Business Management Accounting. Jadi saya memang tidak ngelihat yang subjek area ekonometrik gitu ya. Terus yang social science juga walaupun banyak yang terkait dengan procurement, tapi itu tidak jadi prioritas karena jadi benar-benar saya cari business management dan accounting. Terus cari di scope jurnal itu mana yang kurang lebih mirip dengan topik kita gitu. Jadi memang takes time banget sampai akhirnya kita memilih jurnal yang tepat. Jadi pertama saya submit di ASEAN Journal of Business Ethics. Jadi saya coba di Q3 dulu, ini publishernya bisa dilihat, dan title-nya saya ambil H2 saya. Jadi maksudnya yang hipotesa kedua saya. Nah, unfortunately gitu. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir ya mungkin fortunately dia cepat ngasih jawaban gitu ya. Dalam 5 hari di reject gitu. Jadi kalau saya lihat alasan reject itu bisa jadi memang scope-nya mungkin tidak terlalu tepat atau biasanya sih seperti itu. Jadi di reject dalam 5 hari submit gitu. Nah, yang kedua adalah International Journal of Public Administration. Ini sepertinya yang Mbak Lita accepted ya. Nah, saya juga ini berbarengan karena udah mulai nih ya di reject gitu ya. Saya langsung mulai pecah disertasi saya. Jadi bisa dibilang yang nomor 2 dan 3 IJPA dan Journal of Mago Management and Governance itu saya submit serentak gitu ya. Jadi saya juga ngelihat lagi histori saya waktu itu, saya submit di 31 Agustus kedua jurnal sekaligus gitu. Kenapa? Saya punya 2 judul. Karena once udah di reject, berarti artinya kita bisa secara bebas submit ke jurnal lain. Ini mungkin suatu etika aja sih kalau menurut saya ya. Saya memang yang nggak berani submit bareng sebanyak mungkin karena tidak enak gitu ya kalau tiba-tiba ada accepted, terus kita jadi milih-milih atau nunggu gitu. Jadi lebih baik satu jelas statusnya di reject atau gimana gitu. Memang yang nggak enak adalah kalau menunggu lama gitu ya. Seperti contoh di sini, kalau IJPA, nah ini agak lama sebenarnya. Dia pada saat submission 2 bulan, terus Journal of Mago, Management and Governance, itu 3,5 bulan. Akhirnya di reject juga gitu. Nah, kalau dilihat dari timeline, saya waktu itu SHP itu di bulan Desember. Jadi at least pada saat saya SHP, saya udah bisa bilang bahwa saya sudah submit. Gitu. Kemana aja ini, dan ini under review. Gitu. Next-nya adalah 7 November ya. Oke. Jadi 7 November saya juga submit juga ke Public Integrity. Ini saya juga expect tadinya hampir accepted karena dia sempat ada first revision gitu ya. Dalam 1 bulan, dalam 2 bulan dia ngasih jawaban Public Integrity bahwa ada revisi dan saya lakukan revisi itu. Saya ingat saya submit di Januari awal, end of year saya kejar, tapi at the end di reject juga
gitu. Jadi itulah perjalanannya ya. Terus di awal tahun saya waktu itu udah lulus SHP, saya mulai gencar lagi. Berarti belum ada yang itu ya, saya submit ke jurnal BRA, Behavioral Research in Accounting, itu dari AAA, itu Q2. Saya submit, cepet juga dijawab reject. Jadi ada the good thing or gimana, sedih juga sih ya kalau misalnya dikasih jawaban cepat di reject gitu. The good thing ya kita nggak usah nunggu, kita nggak di PHP-in gitu ya, jelas gitu. Tapi ya next-nya ya kita harus pikir cepat gitu, ini mau submit kemana gitu. Jadi nggak usah nunggu lama. Mungkin aja nanti teman-teman sih nggak harus melewati sebanyak ini yang disubmit seperti saya ya. Karena mungkin tidak semua kan harus seperti ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih cepat gitu ya. Atau mungkin 2-3 jurnal aja udah accepted gitu. Tapi ternyata inilah yang saya lewati gitu ya. During hampir setahun. Nah, next thing is sebentar. Public Organization Review itu saya submit di awal tahun dan inilah yang nggak jelas ya, sampai sekarang belum ada jawaban gitu loh. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Saya udah email, saya udah tanya, saya lihat juga statusnya juga ya ada yang masih cari reviewer gitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada jawaban. Itu kalau dibilang tuh dari 25 Januari. Saya nggak tahu itu masalahnya apa. Maksudnya kalau memang di reject tuh ya. Jadi itu sempat membuat saya bingung at that time. Terus saya juga lihat submit juga di Asia Pacific Journal of Business Administration ya, yang secara scope cocok dengan disertasi saya. Nah, itu sampai akhirnya itu bisa dilihat tanggalnya mirip ya, 7 dan 8 itu saya udah sampai waduh ini ibaratnya H2 aja saya harus modif gitu loh. Jadi sebenarnya isinya hampir mirip, saya ganti, cuman saya beda pendekatan. Jadi saya kuatkan waktu itu di perspektif karena saya di government dan juga di supplier saya lakukan from user perspective gitu. Saya tekankan di situ dan juga saya kuatkan di teorinya gitu. Jadi untuk dari title berubah gitu. Karena jadi bisa lihat ada H2, ada H21 karena itu. Jadi sampai saya tuh udah buat sampai 3 judul gitu ibaratnya. Nah, ini juga dalam 25 hari juga di reject. Jadi bisa dibilang waiting time-nya itu memang very apa ya? Ya deg-degan gitu ya. Sempat stres juga gitu. Aduh, kenapa belum gitu ya. Nah, Kogen waktu itu ya, Kogen kalau bisa dilihat ya memang jurnal yang saya ke-9 ya. Saya juga udah dengar Kogen itu adalah berbayar gitu loh. Tapi for the subject area dia masuk karena masuk ke business management accounting gitu ya. Dan nothing wrong sebenarnya with this jurnal ya. Saya coba submit di 22 Februari, itu 2 bulan setelah saya lulus SHP gitu ya. Itu untuk hipotesa pertama saya. Nah, Kogen memang ada pergerakan revisi. Dia minta first revision itu dalam 1 bulan udah memberi jawaban first revision. Terus juga, nah waktu itu revisionnya cukup major untuk first revision ya. Jadi banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Setelah itu nggak ada kabar sampai 4 bulan gitu loh. Itu juga bingung juga gitu loh. Bisa dilihat ya antara first dan second itu lama banget 4 bulan. Gimana kabarnya gitu ya. Tapi saya sih nggak saya email ya, saya tunggu aja. Sampai akhirnya 30 Juli Kogen memberi second revision dan alhamdulillahnya cuma minor gitu loh. Jadi itu hanya sekedar penulisan yang harus diperbaiki, reference gitu ya. Terus penomoran tabel gitu. Jadi 30 Juli saya cepat saya submit untuk revisinya sampai akhirnya di
accept. Jadi antara second revision dan accepted memang cepat. Dan sekarang sudah publish gitu. Berbayar, jadi pada saat sudah dibayar dan dia langsung kasih link untuk publikasinya gitu. Jadi kalau dibilang Kogen malah yang paling lama memberikan jawaban dari mulai first submitted, jadi hampir 6 bulan gitu. Dan by the way, saya masih ada satu jurnal lagi yang masih pending jawaban, itu yang dari H2 saya, dari JEPP, Journal of Entrepreneurship and Public Policy, disubmit 16 Mei. Ini emang yang terakhir saya submit gitu ya. Sambil saya nunggu Kogen, at that time saya submit. Dan sampai sekarang juga belum ada jawaban. Ya, jadi itu perjalanan submission saya gitu ya. Again, ini ya memang mungkin tidak bisa jadi patokan. Mungkin yang lain nggak perlu sebanyak ini submission-nya, tapi at least yang saya mau share yang pertama tadi ya, mengenai judul yang jangan hanya mengandalkan satu judul, karena masa tunggu ini kita nggak pernah tahu. Mudah-mudahan bisa ada yang cepat, tapi bisa juga ada yang lama gitu ya. Nah, during that time, mending kita juga cari apa nih ide untuk judul yang lain gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa mulai ada at least revisi gitu loh. Nah, kalau ada revisi itu ya paling nggak ada kemungkinan untuk di-accept gitu. Saya rasa sih itu ya, Bu Desi dan teman semua, yang menjadi perjalanan saya untuk publikasi gitu. Iya. Baik Bu Imelda, terima kasih tadi sudah disiapkan jadi bisa tergambar ya. Iya. 10 apa berapa tuh tadi ya? 10. Ya, baik. Kita dengarkan dulu dari Bu Lita ya, silakan Mbak Lita. Ya, terima kasih Desi untuk kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Tetap semangat untuk publish-nya. Jadi seperti yang udah disampaikan oleh Mbak Imel terkait dengan aturan sama scope itu kami kurang lebih sama, karena kebetulan saya dan Mbak Imel itu kami punya promotor yang sama. Jadi kami juga sering berdiskusi bersama-sama terkait pilihan jurnal dan scope, karena kami sama-sama public sector, hanya saja Mbak Imel itu ke tata kelola, tapi kalau saya ke actual information-nya dari public sector, laporan keuangan pemerintah. Dan saya dan Mbak Imel juga sama-sama pakai mix method, yaitu kami data primer dikombine sama data sekunder. Jadi kami sama-sama kuesioner, kami sama-sama survei. Sesudah itu hasil dari surveinya itu kami tambahkan dengan hasil wawancara. Jadi proses yang kami jalani kurang lebih sama. Jadi kami memang sering berdiskusi terkait dengan pilihan jurnal. Nah, kebetulan kalau Mbak Imel itu punya banyak hipotesa, tapi kalau penelitian saya ini kebetulan sangat-sangat sederhana. Jadi saya hanya punya 3 hipotesa saja, sehingga tidak memungkinkan untuk memecah jadi banyak artikel. Jadi saya hanya bisa, dari data yang saya punya, hanya bisa menghasilkan 2 artikel saja. Jadi hanya berharap di 2 artikel itu untuk jalur publikasi. Nah, satu artikel itu menjadi artikel utama saya, yaitu artikel 1, dan sisa data yang tidak dipergunakan di artikel 1 saya bikinkan artikel yang kedua, dan dua-duanya memang saya coba submit juga walaupun waktunya tidak bersamaan. Jadi izin saya share untuk yang artikel pertama saya yang kemarin mendapatkan accepted. Oke. Ini untuk artikel pertama saya. Nah, artikel pertama saya ini memang datanya itu ibaratnya rangkuman dari disertasi saya. Jadi untuk artikel pertama ini sebenarnya proses publikasinya sudah saya mulai di bulan Juni 2023. Itu saya masukkan ke jurnal namanya Jurnal Accounting in Emerging Economy. Nah, di 1 Juni 2023 itu saya
submit dan mendapat kabar major revision itu di 23 Agustus 2023. Lalu karena ini major revision, jadi saya kerjainnya dalam sebulan, di tanggal 30 September saya submit pulang. Nah itu di mereka itu cukup lama, saya mendapat kabar decision itu di 13 Desember itu tapi reject. Jadi saya itu untuk AJEPP ini saya menghabiskan waktu 1 semester major revision tapi tetap juga di reject. Nah, ini yang artikel 1. Sesudah di reject di JEPP, saya coba submit di Jurnal Public Performance and Management Review. Itu di reject di tanggal 13, saya betul-betulin sedikit, tanggal 15 Desembernya tuh saya coba untuk masukin di Jurnal Public Performance and Management Review. Nah, ini kebetulan cukup cepat ya, karena memang reject in the end-nya. Di 27 Desember juga 2023, itu jurnal ini di reject, jadi nggak pakai revisi, langsung di reject. Habis dari sini, saya betul-betulin lagi sedikit, besoknya langsung saya submit ke International Journal of Public Administration. Ini yang akhirnya mendapat acceptance. Nah, itu jadi proses submission-nya itu saya mulai di 28 Desember 2023. Sesudah itu saya melalui 4 kali proses review, 4 kali proses revisi. Jadi sesudah disubmit 28 Desember, saya mendapat kabar untuk major revision itu di 11 Maret. Lalu saya butuh sebulan lebih untuk mengerjakan, saya submit kembali di 2 Mei. Saya submit kembali di 21 April. 21 April itu terus saya mendapat kabar minta revisi lagi di bulan Juni. Itu revisi yang kedua. Saya kerjain lagi, itu saya kerjainnya hanya waktu itu kebetulan 2 minggu ya. Nah, 2 minggu saya kerjain, saya submit ulang. Nah, ternyata karena ngerjainnya mungkin jangka waktunya hanya 2 minggu, jadi si editornya merasa banyak hal yang dari revisi itu belum terakomodir. Jadi saya di bulan Juli itu minta lagi untuk direvisi kembali. Nah, saya revisi kembali sesuai dengan list hal-hal yang menurut editornya masih perlu diperbaiki. Saya perbaiki kembali dan itu kebetulan butuh waktu sekitar juga hampir 2 minggu, hampir 3 mingguan gitu. Karena saya harus mengganti metode untuk perhitungan korelasinya. Jadi waktu itu saya pakai korelasi person itu sama editornya dirasakan tidak tepat, jadi saya harus berkonsultasi kembali dengan Pak Mahyus dan disarankan untuk mengambil korelasi pakai Kramer-V. Jadi saya ganti, kebutuhan agak lama, terus dimasukin kembali. Nah, dimasukin kembali itu udah hitungan revisi ketiga. Nah, habis itu sekitar 2 minggu saya dapat feedback minta revisi keempat. Hanya saja revisi keempat ini mereka udah tidak lagi minta perbaikan konten, tapi hanya dalam bentuk saya harus memasukkan sebanyak mungkin paper-paper yang publish di IJPA. Jadi saya harus men-cite gitu ya artikel dari penulis lain yang publish di IJPA. Mereka agar citingnya juga naik gitu ya. Jadi saya masukkan kurang lebih tambah 20 lagi penelitian penelitian lain di site menjadi site tambahan untuk referensi tambahan sekitar 20 lagi kalau nggak salah saya itu yang berhubungan dengan paper saya. Dan itu dimasukkan kembali terakhir dapat kurang lebih 2 minggu dapat decision accepted. Ini yang untuk artikel utama. Jadi dimulai dari di bulan Desember tanggal 28 mendapat accepted itu di bulan Oktober 2024. Jadi kurang lebih sekitar 9 hampir 10 bulan lah itu untuk yang di IJPA. Nah, kalau untuk paper yang satu lagi, paper kedua saya itu
itu saya sudah masukkan itu di 8 jurnal ya, di 8 jurnal, dan ke-8-8-nya itu di reject semua. Dimulai dari 8 Oktober 2023, ini adalah jurnal-jurnal yang mereject dari 8 Oktober 2023 untuk artikel yang kedua. Terakhir itu saya mencoba untuk artikel kedua ini karena di artikel 1 belum ada kabar sangat lama, saya coba di Kogen mengikuti Mbak Imelda. Jadi saya coba di Kogen terakhir sekali ini di Kogen yang artikel kedua. Saya submissionnya 12 April, itu saya nggak mendapat kabar sama sekali sampai di bulan September. Jadi untuk kasus saya, Kogen juga sangat lama, dari submit di bulan April 2024 baru dapat rejectionnya itu 24 September 2024. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya sekitar 5 bulan pun masih reject untuk kasus saya yang di Kogen artikel kedua gitu. Nah, mungkin kalau dari saya paling cuma bisa kasih informasi berikut itu terkait dengan jurnal yang saya submit gitu. Kalau yang untuk aturan dan scope itu memang kita mengikutilah apa yang disyaratkan oleh PPIA. Plus untuk saya pribadi, saya banyak berdiskusi dan ngobrol dengan Bu Desi sih terkait dengan pilihan-pilihan jurnal. Jadi untuk yang terakhir-terakhir, karena kan saya hitungannya sudah 3 semester ya untuk publikasi saja. Jadi di terakhir-terakhir ini, semester ini saya juga udah deadline harus sidang tertutup. Jadi saya banyak berdiskusi dengan Bu Desi terkait pilihan-pilihan jurnal yang memungkinkan lainnya, apakah disetujui oleh jurusan atau tidak. Jadi mungkin teman-teman juga bisa jika sudah kebingungan ya bisa mencoba berkomunikasi dengan pihak prodi terkait dengan pilihan-pilihan jurnal yang memungkinkan, karena bagaimanapun syarat kelulusan kita itu ditentukan oleh kriteria dan prodi terkait jurnalnya. Itu di samping juga persetujuan dari promotor kita juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Desi. Terima kasih waktunya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Lita, juga Bu Imelda tadi ya. Jadi kita sudah mendengar ya, jadi pengalaman dua mahasiswa kita ya, mudah-mudahan menjadi pembelajaran juga buat yang lain ya. Ternyata bisa kurang lebih setahun tadi ya total semua ya, dan bahkan yang Bu Lita 20 bulan. mungkin dicek ya, padahal katanya Kogen pasti diterima kan gitu ya. Jadi untuk ini apa ada beberapa hal yang saya tambahkan dulu ya. Yang pertama, selain dari apa bagian dari disertasi kita, bisa juga menulis SLR sebetulnya ya. Jadi dari apa untuk literatur review ya. Jadi bisa dibuat systematic literatur review atau mungkin conceptual paper ya, itu juga bisa diterima ya. Jadi selain yang empirical ya. Oke, kemudian juga betul dari pedoman publikasi ya, selain Scopus kita bisa melihat juga di ABDC dan juga ABS. ABS ini di Eropa ya. Itu sebetulnya bukan untuk membatasi, tapi untuk meyakinkan bahwa memang jurnal itu tidak predatory gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya terdaftar di Scopus, ABS dan ABDC ya, maka kita bisa yakin bahwa ini tidak predatory ya. Tapi tetap untuk ininya apa basisnya di Simago atau Scopus ya. Oke, kemudian untuk bidangnya ya, ini memang kita sarankan business management and accounting, economics, econometrics itu masih masuk ya. Jadi ini juga untuk apa kepentingan pembidangan ya. Jadi jangan sampai nanti kita diharapkan menyumbang juga untuk apa publikasi di bidang kita gitu maksudnya ya. Jadi economics, econometrics itu and finance itu bisa masuk. Kemudian juga business management accounting, social science itu biasanya digandeng ya. Jadi kalau misalnya ada yang social science, usahakan yang pilihan lainnya itu ada business management and accounting. Ya. Oke, kemudian juga
sebelum ujian proposal sebetulnya bisa didiskusikan ya bagian yang mana yang setelah lulus ujian proposal bisa didiskusikan bagian mana yang akan diproses dulu ya. Jadi sambil mengerjakan untuk ujian 50% ya. Jadi kita lihat tadi prosesnya bisa 10 bulan sampai dengan 1 tahun ya. Bahkan mungkin setelah ujian 50% pun mungkin jadi kekurangan waktunya ya. Jadi mungkin tidak harus perfect dulu 50% lulus ya. Mungkin sebelum 50% pun mungkin sudah bisa dicoba ya. Oke, kemudian juga rejection lebih cepat itu memang menyedihkan, tapi itu lebih baik ya daripada kita tidak tahu apa statusnya ya. Bahkan ada yang kita kirim jam 5, jam 6 sudah di reject, itu ada ya 1 jam kemudian atau juga 1 hari ya. Jadi tidak perlu menunggu 5 hari atau berapa bulan ya. Kalau jurnalnya bagus biasanya mereka akan standby ya, begitu melihat yang tidak sesuai langsung di reject ya. Nah kemudian juga kedua teman kita ini ya juga sama menyiapkan lebih dari 1 artikel ya, memang ini yang diharapkan, yang disarankan PPIA ya. Bahkan kalau di universitas lain itu mereka bisa lebih ya apa memanfaatkan juga paper-paper dari tugas kuliah ya. Cuma itu tidak bisa menjadi syarat kelulusan. Tapi silahkan ya kalau misalnya ada yang ingin melatih untuk publikasi, tapi tentu untuk syarat publikasinya memang dari disertasi ya, dan sebaiknya dipecah lebih dari 1 ya. Kita lihat tadi kalau cuma menggantungkan 1 kan jadi agak riskan ya. Dan secara etika memang tidak diperbolehkan submit 1 artikel ke beberapa jurnal. 1 artikel yang sama ke beberapa jurnal itu tidak bisa ya. Jadi harus menunggu dulu keputusan dari jurnal tersebut ya. Jadi kecepatan jurnal memberikan status itu sebetulnya sangat berguna juga buat kita ya. Oke, kemudian juga jurnal memang berbeda dari disertasi ya. Jadi kalau di disertasi mungkin sangat banyak cakupannya, tapi di jurnal biasanya diminta agak fokus. Bahkan mereka suka membatasi ya, misalnya maksimal 6.000 atau 8.000 kata. Nah itu sebetulnya memang harus fokus dan argumennya harus tajam gitu ya. Jadi jangan, kalau kita kan suka banyak-banyak nulis ya biar kelihatan tebal gitu misalnya disertasinya. Nah ini harus pertajam ya supaya bisa nulisnya sedikit tapi tajam gitu ya. Kemudian juga kita lihat tadi ya, jadi kita harapkan jurnal-jurnal berbayar itu selama tidak predatory tapi jadikan pilihan terakhir begitu ya supaya tidak menguras dana mahasiswa. Seperti tadi kan Bu Imelda akhirnya juga pilihan terakhir ya. Memang akhirnya apa tidak bisa kita taruh di flyer ya karena untuk menyeimbangkan juga dengan himbauan yang ada. Tapi di Yudisium itu insya Allah tetap ada penghargaannya ya dari fakultas ya. Jadi kira-kira gitu ya untuk gambaran publikasi ya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut dengan menulis bersama sampai 5.30. Saya mungkin nggak bertanya ya Bu ya, mungkin komen semi curhat lah gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu Desi ya? Iya, iya. Iya. eh, Terima kasih banyak sharingnya Bu Imelda dan Bu Lita. Saya izin memperkenalkan diri gitu ya. Saya Hani, saya masih di semester 2 gitu, jadi masih kelas gitu sekarang. Sejujurnya saya itu ketika tadi mendengar itu eh, membayangkan perjuangannya gitu ya. Jadi berdarah-darahnya untuk sebuah publikasi gitu. Saya sebenarnya dosen gitu ya. Jadi eh, bagaimana kita tahu mungkin publikasi itu bukan hal yang baru gitu ya. Kita punya kewajiban itu. Tapi saya pribadi tuh punya ketakutan sebenarnya untuk eh, publikasi di Scopus gitu. Apalagi mungkin selama ini saya ngelihatnya teman-teman saya gitu ya, itu kok kayaknya gampang gitu ya. Saya belum pernah bertemu untuk teman yang saya kenal gitu selama ini harus mengalami penolakan seperti ini. Mungkin entah saya yang nggak nanya-nanya gitu ya. Jadi saya taunya yang pas mereka publikasinya oke gitu. Saya cuma tahu ada satu yang memang lama gitu ya. Karena saya memang tahu jurnal itu lama gitu. Dia revisi berkali-kali gitu ya. Sekitar 1,5 atau 2 tahun gitu. Dan saya bisa merasakan itu proud-nya gitu ya ketika publish di jurnal dengan review seperti itu. Secara pribadi saya sangat takut sebenarnya dengan requirement yang ada gitu. Cuman ya
iya kalau orang lain bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Itu aja sih sebenarnya yang selama ini saya pikirkan. Tapi mungkin Bu Emelda, Bu Lita barangkali bisa sharing gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya gitu ya cara untuk menaklukkan itu gitu. Menaklukkan apa ya? Ya ketakutan itu apakah karena memang dikejar deadline gitu ya. Secara pribadi sih saya cukup yakin, maksudnya saya mampu lah gitu ya. Cuma kekhawatiran-kekhawatiran itu kadang bikin nggak berani maju gitu. Jadi sampai saat ini mungkin saya lebih banyak menulis bersama teman gitu ya. Nanti mereka yang eh, ngirim ke jurnal, nanti kalau revisinya sih biasanya kita kerjain sama-sama. Tapi memang karena masalah waktu juga dan kalau di pekerjaan kan itu ada target. Jadi kita biasanya kan memilih yang mohon maaf gitu ya, yang cepat publikasi gitu dan mungkin kita agak mengabaikan sisi review, bahkan mungkin sebagian besar itu nganggep kalau publishnya lama itu kita jangan kirim ke sana deh gitu, kita kirim yang cepet-cepet aja gitu ya reviewnya itu. Mungkin bisa eh, sharing gitu ya Bu Imelda, Bu Lita, apakah mengalami kekhawatiran yang sama, kemudian bagaimana sih gitu ya, mumpung sebenarnya saya mungkin agak mencoba lebih banyak ikut di writing body tuh biar mendengar sih sebenarnya gitu, dan sedikit banyak itu mengapa ya, membantu menggerus kekhawatiran gitu bahwa semua orang tuh pasti punya medan perangnya masing-masing dan semua apa ya pada akhirnya ya punya cara untuk mengalahkan itu gitu. Itu mungkin. Terima kasih banyak. Ya, silakan Bu Imelda dulu mungkin. Ya, terima kasih Mbak Ani atas sharingnya ya, karena kita juga kan sama-sama dosen ya Bu ya. Kita juga udah biasa sebenarnya meneliti dan publikasi gitu. Tapi once ini jadi kewajiban kita untuk syarat lulus itu memang lain pertimbangannya gitu. Bukan kenapa-napa ya. Kita mungkin Serdos gitu ya. Kita juga BKD gitu ya. Ada syarat penelitian dan publikasi. Walaupun memang ada penilaian sendiri ya, kredit untuk jurnal kan. Kalau misalnya terindeks terus internasional pasti poinnya lebih tinggi. Tapi kan itu boleh aja kita ada banyak pilihan, ya mungkin aja kita tidak publish di Scopus gitu, tapi toh BKD terpenuhi. Tapi memang ini lain sih di UI ya, gitu. Kekhawatiran toh harus dihadapi, tapi ada at the end memang proses itu mesti dijalani dan memang at the end ya memang ada kebanggaan ya bahwa finally kita bisa menjalaninya gitu. Dan persyaratan itu memang berat kalau menurut saya ya, memang berat karena itu tadi ya dari scope terus pemilihan jurnalnya, persyaratan di masing-masing jurnal gitu. Tapi sih saya rasa sih ya Bismillah aja ya, maksudnya kalau kita nggak pernah coba ya kita nggak akan tahu gitu ya, kita salahnya di mana gitu loh, kurang kita di mana gitu. Mungkin kita memang cara menjelaskannya juga kurang tajam, itu kan juga masukan untuk kita juga ya. Jadi saya percaya ya kita akan beda deh gitu ya. Mungkin yang tadinya kelas meneliti kita mungkin tidak pernah setajam ini, pengalaman publikasi kita mungkin tidak tinggi gitu ya untuk selama ini jadi dosen, tapi once kita jadi mahasiswa gitu ya, itu memang ada tuntutan sendiri dan memang ada kebanggaan once we are accepted gitu sih. Silahkan Mbak Lita. Kalau dari pribadi ya Mbak, kalau saya sih sebelumnya submit di sini tuh saya pernah mencoba submit tugas kuliah ya, waktu itu tugas mata kuliah etika. Ya, kan kita kalau setiap mata kuliah kan harus bikin paper ya untuk tugas akhir ya, itu mini paper. Nah, salah satunya itu saya translatekan dalam bahasa Inggris,
Terus saya coba submit gitu, coba-coba doang gitu. Waktu itu benar-benar cuma hanya mencoba kayak pengen tahu bagaimana sih proses publikasi gitu tanpa expect apa-apa. Itu malah accept di jurnal Q2 gitu ya, kalau nggak salah indiknya sekitar 30-an berapa gitu. Saya bisa submit itu dan dapat accept hanya dalam 3 minggu gitu. Itu pas periode sebelum ngerjain disertasi malah gitu. Jadi dulu mindsetnya malah mikir, oh bisa ya ternyata gitu kan. Kalau publish ini oh, ada loh yang gampang gitu, cuma 3 minggu dapat accept loh. Dan itu saya juga nggak tahu kenapa itu tanpa revisi. Jadi begitu dimasukkan 3 minggu dapat accept itu udah dibilang as it is, nggak ada revisi langsung accept gitu. Jadi sangat-sangat mudah gitu waktu itu bagi, maksudnya kaget tapi kok oh ternyata Q2 ini nggak sesusah yang saya bayangkan ya. Dulu pertamanya malah seperti itu gitu. Jadi sok kepedean kan. Jadi sudah begitu mengalami disertasi itu ternyata pengalamannya itu sangat jauh berbeda dengan yang tadi coba-coba gitu. Ternyata memang saya nggak tahu ya kenapa waktu itu waktu yang tugas kuliah itu bisa langsung accept itu mungkin karena itu study case ya. Jadi saya ambil kasus Jiwasraya tapi dilihat dari sisi etika waktu itu, dari sisi etikanya untuk praktek kasus Jiwasraya. Mungkin karena itu kasus yang mungkin unik gitu ya. Jadi mungkin mereka tuh jadi kayak contoh kasus yang terjadi tentang fraudulent di fraud di accounting gitu fraud di laporan keuangan. Jadi mungkin itu alasan accept-nya mungkin cepat kayak saya rasa sih. Nah, begitu sudah di disertasi ternyata topik yang saya ambil kan informasi akrual ya dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi saya itu survei di semua kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Itu jadi sekitar 79 kementerian dan lembaga itu menjadi target responden. Nah, itu survei dan memang hampir sekitar 55%-nya itu hand collect Argas didatengin. Jadi itu waktu itu cukup ini ya, cukup menyita waktu dan tenaga dan biaya. Nah, segitu pun ternyata itu di jurnal internasional itu ternyata nggak begitu menjadi hal yang wah gitu ya, ke survei itu hasil ternyata gitu. Saya itu diselamatkan, paper saya itu diselamatkan dengan memakai mixed method. Jadi yang darinya tadi survei kita bikinkan kuantitatif, dari hasil kuantitatifnya kita bikinkan tema pokok gitu ya, tema dari kebetulan hasil dari kuantitatif saya itu tidak sesuai prediksi. Jadi masih ada kebetulan. Jadi itu bisa jadi dasar alasan untuk menambah metode yaitu kualitatif dalam bentuk wawancara untuk mengeksplor kenapa hasil kuantitatif tadi tidak sesuai dengan prediksi awal. Nah, saya rasa itu yang in the end menyelamatkan paper yang bisa di-accept yaitu masih tidak banyaknya mixed method dipakai dalam paper-paper internasional. Nah, itu saya rasa itu yang mungkin menjadi pertimbangan reviewer untuk mau menerima. Jadi saya pertama kali submit itu sekitar 9.000 kata. In the end gitu saya di accept ini di posisi 14.500 kata. Itu juga dari reviewernya yang meminta untuk ditambahin beberapa penjelasan di titik tertentu gitu. Jadi penjelasan terkait aturan yang ada di Indonesia, praktek kan saya aktual informasi dalam pengadaan aset tetap, bagaimana pengadaan procurement-nya, terus bagaimana sejarah aktual accounting di Indonesia itu mereka minta tambahin semua. Akhirnya sampailah sekitar 50-an lembar first reference dan total 14.500 kata. Nah, jadi saya rasa sih mungkin yang bisa jadi pertimbangan mungkin ya Mbak metode untuk analisa itu kayaknya dari beberapa ini kan di ujung-ujung kita akhirnya mau nggak mau banyak membaca ya Mbak apa-apa sih tren-tren untuk publikasi gitu di jurnal-jurnal itu Q2, Q1 gitu kan. Jadi memang secara statistika saya melihat untuk mixed method ini masih belum banyak.
gitu. Tapi kalau survei itu sudah banyak dan data secondary data itu sudah banyak, tapi kalau yang mixed method itu belum banyak. Even kalau Mbak coba di jurnal yang saya coba itu jurnal yang pertama kali Emerald itu jurnal Accounting in Emerging Economies. Itu dia ada terakhir di tahun 2023 mereka bikin seperti 10 tahun jurnal-jurnal yang publish di mereka gitu yang accounting. Nah, itu mereka bilang mixed method itu mereka sangat mencari karena hampir-hampir dalam 10 tahun itu tidak sampai 5 paper yang pakai mixed method. Jadi saya malah ini kalau saya kemarin itu malah kalau ini di reject di IJPA, mau saya benerin, mau saya submit ulang di JAAE yang tadi pertama reject, karena kan versi sesudah di reject pasti kan sudah kita betul-betulin ya, dan itu sudah versi yang berbeda dengan yang awal kita kirimkan. Saya malah berniat mau mengirimkan ke JAAE jika di IJPA ini di reject gitu, karena saya pernah membaca bahwa di JA Jurnal Accounting Emerging Economies itu mereka mencari jurnal dengan mixed method gitu, malah mereka bilang sangat kurang gitu, mereka sangat tertarik. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan ke depan bahwa kalau tema saya tuh, saya yakin tema saya sangat sederhana. Even waktu saya sidang pun dari proposal 1, proposal 2, sidang SH50, SH75, semua penguji itu setiap kali saya sidang komennya sama bahwa penelitian kamu ini terlalu sederhana gitu. Semua jadi tapi ya kita maju sajalah karena ibarat sudah kadung ya. Jadi udah walaupun dengan challenge seperti itu tetap maju. Jadi mungkin kembali ke endurance kali ya Mbak, itu masing-masing orang. Jadi kalau saya rasa namanya tantangan itu pasti ya gitu. Saya sendiri aja dulu mikirnya bisa, ternyata saya pun perlu waktu sampai 3 semester hanya untuk publikasi saja. Kalau yang faktor pendorong, yang paling pendorong itu adalah faktor finansial sih sebenarnya. Jadi saya itu sama dosen juga, dan kebetulan saya di UI juga beasiswa LPDP gitu. Dan beasiswa LPDP saya itu berakhirnya di awal tahun 2024 sebenarnya, sampai hanya ditanggung sampai Januari 2024. Nah, jadi 2 semester ini saya berkewajiban untuk menyelesaikan kuliah. Kebetulan saya PNS, jadi saya tugas belajar, jadi tidak perlu bikin BKD. BKD-nya hanya transkrip nilai, jadi mungkin tidak sama seperti pengalaman Mbak Imelda ya. Tapi lebih kepada finansial. Jadi saya berkewajiban untuk menyelesaikan studi saya, walaupun sudah tidak dalam masa pertanggungan beasiswa. Jadi saya ditanggung 9 semester, plus matrikulasi ya. Jadi ini berarti kalau itu matrikulasi saya udah masuk semester 11 gitu. Jadi 2 semester sudah biaya sendiri, itu bagi saya cukup berat, maksudnya secara finansial ya. Jadi itu yang mendorong saya untuk terus reject ya maju lagi aja, reject maju lagi aja gitu. At least kan ini kayak apa ya, hal yang harus kita jalani gitu. Kita undur juga tetap aja harus dihadapi gitu kan. Ya di reject ya marah, kecewa 1 hari, setengah hari, terus pergi jalan ke mall beli boba gitu. Besoknya udah dikerjain lagi gitu. Paling begitu aja sih caranya. Jadi soalnya bagaimanapun ini harus dihadapi kan gitu. Karena kita sudah berkonsekuensi masuk di UI, kita sudah tahu sendiri juga bagaimana susahnya masuknya, dan kita pasti sudah tahu juga bagaimana mereka mengharapkan kualitas yang ada di diri kita juga gitu kan. Jadi itu karena kita sudah berkomitmen untuk masuk di UI, jadi saya rasa ini adalah kewajiban kita untuk menyelesaikan gitu, apapun, no matter what lah, no matter how gitu ibaratnya. Pokoknya selesai gitu. Gimana caranya selesai sih, kalau saya sih dari sisi saya paling yang mendorong saya itu seperti itu sih Mbak gitu. Jadi ya dijalanin aja, karena dihindari juga nggak ada gunanya, tetap juga in the end di suatu titik itu juga harus dihadapi, itu kan harus diselesaikan gitu. Jadi nggak guna juga diulur-ulur, ya di reject ya coba lagi gitu. Mungkin saran saya kalau di reject pun gitu, saya yakin setiap proses rejection itu kita melewati revisi itu ada masukan gitu. Seperti yang saya melihat dari paper pertama sekali saya submit sampai terakhir di accept itu ternyata memang sudah begitu banyak perubahan ternyata. Jadi
bisa menjadi alternatif pilihan Mbak juga nanti. Kalau saya sama Mbak Imel kami mencatat gitu jurnal-jurnal yang mereject, misal udah periode 2 semester tuh kami mau mencoba untuk meresubmit ulang dengan versi yang lebih baru, dengan versi yang kami yakin dengan biasa kalau ada yang jurnal baik itu mereka pas reject itu pasti ngasih tahu gitu hinaan dan cacian gitu ya, kenapa kita ditolak gitu. Itu biasa even Kogen itu saya itu sampai 3 lembar caciannya gitu. Itu tapi walaupun kesan pas pertama kita bacanya itu sakit hati Mbak, karena nggak ada bagus-bagusnya gitu, paper kita tuh nggak ada harganya di mata mereka gitu loh, udah jelek lah, nggak ada kontribusi lah, terus ini nggak punya nggak kuat argumen lah, inilah metode ndak inilah gitu. Tapi kalau kita sudah emosi kita udah selesai, kita baca lagi itu bisa kita pakai untuk mengimprove sebenarnya gitu. Jadi kita improve, nah nggak ada salahnya kita karena kan list itu sebenarnya walaupun banyak ya jurnal yang tidak berbayar, tapi yang benar-benar cocok dengan scope kita itu in the end nanti kalau Mbak bikin list itu nggak terlalu banyak gitu. Bisa 10 sampai paling maksimal 10 sampai 12 jurnal itu sudah bagus. Itu nanti Mbak akan alami sendiri yang benar-benar sesuai dengan scope kita gitu loh. Karena mereka tuh beda scope aja mereka udah langsung reject gitu. Nah, kita in the end kalau udah kebanyakan di reject kita akan kehabisan list gitu. Udah kehabisan mau publish di mana lagi nih, mau submit di mana lagi, nah gitu. Jadi bisa jadi pertimbangan dengan versi kita yang sudah improve dengan proses rejection itu kita coba resubmit lagi ke jurnal yang pernah reject. Saya yakin sih dengan berbagai macam improvement ya paper kita bisa lebih bagus dan mereka juga tidak menolak kalau kita resubmit lagi gitu. Mereka tidak menolak, paling mereka nanya pernah submit nggak gitu. Kita jawab aja pernah, terus mereka nanya nomor ID submission-nya gitu. Tapi kalau mbaknya nggak mau malas kayak gitu, tinggal rubah aja judulnya, submit ulang lagi. Mereka juga kayak saya rasa sih nggak begitu nyadar sih ya, karena beribuan juga yang mereka yang submit gitu. Jadi mungkin itu sedikit ini ya Mbak, pengalaman sharing pengalaman kami lah gitu ya, semoga bisa bermanfaat lah untuk nanti mbak-mbak nanti ke depan gitu ya, gitu kali Mbak Hani. Iya, makasih banyak Bu Imelda, Bu Lita. Baik, terima kasih ya Bu Lita, Bu Imelda. Saya tambahkan sedikit ya, sebetulnya di pedoman publikasi itu kita buka dari Q1 sampai Q4 ya. Kalau tadi misalnya takut Q4 tidak stabil, di pedoman kita tuliskan apakah peluang atau potensi keluar dari Scopus itu sudah bisa diprediksi sebelumnya atau tidak ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa prediksi, tadinya sebetulnya baik-baik aja misalnya ya, tahu-tahu keluar ya, jadi itu masih bisa dimanfaatkan untuk kelulusan gitu ya. Misalnya kita tahu sejak 5 tahun terakhir dia Q4 misalnya ya, tidak ada pergerakan. Nah itu sebaiknya dihindari karena takutnya berarti kurang citasi atau kurang dibaca misalnya ya, atau kurang kualitasnya. Tapi kalau misalnya masih ada turun naik ya, Q2, Q3, Q4, kemudian Q4 kemudian naik lagi. Nah itu berarti masih ada upaya dari si pengelola jurnal ya. Kemudian juga memang kewajiban publikasi ini ya mungkin hanya sedikit hanya beberapa negara ya, karena di banyak negara kan mungkin tidak ada kewajiban publikasi ya, cuma di Indonesia ternyata tidak sebetulnya sudah ada peraturan menteri ya, yang peraturan menteri 53 itu ya, tetapi di UI ternyata untuk S3 belum dihapuskan, jadi tetap harus kita ikuti ya. Nah saya nggak tahu untuk yang tugas belajar atau izin belajar itu apakah tetap dihitung, katanya untuk KUM nggak dihitung ya Pak. Publikasi saat Iya, Nggak Kak. boleh Bu, Nggak selama boleh. periode masa studi tidak bisa. Iya. tidak bisa dihitung ya. Nah, Iya. jadi ini betul-betul akhirnya hanya untuk syarat kelulusan ya, tidak bisa untuk KUM gitu ya. Jadi memang ininya motivasinya memang lebih berat ke kelulusan karena belum dihapuskan di UI ya. Nah, kemudian juga untuk apa ya, bisa manfaatkan juga kan di beberapa publisher itu mereka ada journal finder ya, misalnya Elsevier journal finder gitu ya, kita masukkan judul dan abstrak, nanti AI-nya bekerja mencarikan. Walaupun kita juga harus tahu sendiri ya kira-kira kualitas kita itu, kadang mereka ngasihnya yang bagus-bagus gitu ya, nanti kita coba akhirnya ditolak gitu ya. Ya mungkin kita harus mengevaluasi juga ya apakah dari saran journal finder itu akan kita ikuti atau tidak ya. Nah, kemudian pengalamannya Bu Lita tadi ya, memang biasanya di jurnal itu
kalau misalnya ada topik-topik yang unik gitu ya, walaupun mungkin metodenya sederhana, itu bisa bisa lebih cepat juga karena mungkin belum banyak yang membahas gitu ya. Dan untuk level S3 ya ini mungkin subjektif ya, apakah sebetulnya sederhana atau tidak ya, tapi selama sudut pandangnya mungkin ada, kalau kita lihat di paper-paper kualitatif, mungkin menurut kita sederhana, tapi yang tajam itu teorinya misalnya ya. Eh, jadi itu banyak sudut pandang juga ya dan mungkin subjektif ya. Dan akhirnya secara apa untuk penilaian kualitas ya, jadi kegunaan publikasi ini juga untuk menilai kualitas penelitian kita dari pihak luar, mungkin gitu ya. Jadi kita apa melihat dari sisi positifnya saja ya, karena sampai saat ini belum bisa dihapuskan gitu ya. Izin Bu Desi, apakah ada kayak mungkin yang pernah saya dengar tuh kayak MDPI itu kan itu kan sebenarnya masih ada di Ya. Simago ya. Apakah ada publisher yang memang dalam tanda petik itu harus dihindari gitu, misalnya MDPI atau Virtus gitu barangkali yang tidak maksudnya tidak disarankan oleh fakultas gitu ya untuk kita submit di situ. Waktu itu kita sempat edarkan surat ini ya, surat ke mahasiswa tentang pelarangan. Untuk saat ini setahu saya masih yang kita larang MDPI dulu ya, karena memang di banyak negara di dunia sudah mulai banyak pelarangan juga, termasuk di Norwegia setahu saya ya, dan beberapa negara Eropa ya. Jadi itu sebisa mungkin dihindari karena eh, pembayarannya juga cukup besar ya, kemudian takutnya nanti ke kualitas ya, walaupun itu tidak masuk ke KUM ya, tapi kan tetap tercatat ya di akun Scopus kita ya. Kemudian yang lain yang patut diwaspadai misalnya hijack jurnal misalnya ya, yang hijack ini misalnya jurnalnya bagus tapi kemudian apa dibikin lagi oleh yang lain ya, tetap dengan nama yang sama tapi bukan jurnal yang bagus itu sebetulnya. Nah, itu ada beberapa juga bisa di googling ya, hijack jurnal apa saja. Jadi jangan sampai salah masuk ke jurnal yang di hijack itu gitu maksudnya ya, karena tidak bisa menjadi syarat kelulusan. Kemudian beredar juga misalnya publisher Frontiers ya, itu juga, tapi kita tidak bisa melarang karena ini baru selentingan-selentingan ya. Frontiers itu dianggap agak predatory juga, mungkin sebaiknya dihindari dulu ya. Ya, nanti kita akan berikan, biasanya kita berikan update-update ya, tapi kalau untuk sampai dilarang seperti NDPI, karena masih selentingan-selentingan ya, jadi kita baru berupa himbauan gitu Mbak Hani. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita teruskan dulu proses menulis mandiri. Yang tidak mau mengikuti silahkan ya, jadi tidak apa. Mungkin kita sampai 545 ya. Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Oke, terima kasih sekali lagi ya kepada Bu Imelda dan Bu Lita. Semoga untuk proses cepatnya, kalau Bu Imelda tinggal promosi kayaknya ya. Ya. Bu Lita berarti SAP dan promosi ya. Jadi silakan disiapkan untuk bisa kelulusan semester ini. Oke, baik, terima kasih.